Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Oki, dan kembali lagi di channel YouTube aku, Mama Mika Channel. Di sini aku mau terusin pembahasan aku tentang ADHD yang dialami sama anak aku, Mika. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat nonton video seorang dokter di YouTube juga. Seorang dokter itu dia menjelaskan, jadi di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku sewaktu hamil Mika dan beberapa kejadian yang aku alami selama aku hamil. Jadi di sini aku mau berbagi pengalaman tentang masa kehamilan Mika dan beberapa stres yang aku alami waktu hamil Mika. Menurut salah satu video yang pernah aku tonton, itu video seorang dokter yang dia menjelaskan tentang ADHD, penyebab ADHD. Jadi sebenarnya ADHD itu sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan penyebab pastinya. Tapi menurut video yang aku tonton, ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi pada ADHD. Itu salah satunya adalah stres yang ekstrim pada saat kehamilan. Nah, di sini aku mau berbagi cerita aja. Waktu dulu aku hamil Mika itu aku pernah mengalami beberapa stres, dan itu kemungkinan itu juga yang jadi salah satu faktor penyebab kenapa Mika bisa ADHD. Dan itu pun aku nyadarnya juga setelah si Mika didiagnosa ADHD. Sebelumnya aku nggak pernah kepikiran kalau stres yang aku alamin waktu hamil Mika itu bakalan berdampak buruk bagi Mika. Soalnya dari kehamilanku saat Mika itu aku nggak pernah ngalamin namanya flek maupun pendarahan atau kontraksi dini gitu juga nggak pernah. Nah, jadi simak terus ya videonya. Jadi aku itu nikah tahun 2015. Waktu itu aku masih kuliah semester 6. Nah, di usia pernikahan aku yang 1 bulan itu aku udah langsung alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah, aku hamil. Nah, secepat itu. Dan waktu di awal kehamilan itu aku mengalami satu peristiwa yang bikin lumayan aku down. Padahal di kehamilan aku ini juga aku ngalamin muntah-muntah yang luar biasa. Nggak cuman morning sickness aja, tapi setiap saat itu aku muntah-muntah parah, dan pokoknya nggak bisa makan, dan cuman bisa makan makanan tertentu aja yang bener-bener muntahnya itu separah itu. Nah, di awal kehamilan aku mengalami satu peristiwa yang bikin aku lumayan down. Aku sama suami aku ketipu uang yang lumayan, nominalnya lumayan, kalau buat kami berdua itu cukup besar, dan itu bikin aku stres. Padahal waktu itu aku masih hamil muda banget. Selain itu aku juga masih melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Aku masih berangkat kuliah, kadang diantar sama suami aku, kadang juga berangkat sendiri. Tuh, kalau di semester waktu itu kan udah masuk semester 7, itu kan lumayan padat jadwal kuliahnya. Tapi kalau di
perkuliahan aku sih nggak terlalu nggak terlalu dibikin stres banget. Yang bikin aku kepikiran yang berlebih itu kan soal masalah aku yang ditipu sama orang itu. Nah, permasalahan itu tuh berlanjut sampai berlarut-larut sampai aku mau melahirkan, sampai aku ingat sampai anak aku udah lahir umur sebulan, dan akhirnya kita merelakan dan udah nggak mau ngejar itu lagi gitu, soalnya kita mau fokus ke anak. Terus pas hamil itu nggak cuma itu aja, di usia kehamilan aku yang kalau nggak salah waktu itu aku hamil 4 bulan, ibu aku tuh masuk ke rumah sakit, bahkan 2 kali keluar masuk rumah sakit. Dan kalau siang hari itu aku yang tugas jaga, dan kalau malam hari itu bapak aku yang tugas jaga. Nah, itu berlangsung lumayan lama sih. Ibu aku di rumah sakit sekitar ada kalau seminggu ya, itu aku bolak-balik rumah sakit sendiri karena suami aku juga ada kerjaan, jadi aku bolak-balik ke rumah sakit sendiri buat jagain ibu. Terus yang setelah itu ibu aku sempat pulang dan masuk lagi ke rumah sakit, kayaknya malah lebih lama, sekitar 10 hari atau 12 harian gitu. Nah, waktu ibuku masih pemulihan, setelah masuk rumah sakit yang kedua, ibuku udah pulang ke rumah, itu ada kejadian satu lagi, bapak aku kena kecelakaan kerja. Bapak aku kan punya bengkel mobil di rumah. Nah, di rumah itu kebetulan ada satu peristiwa yang menyebabkan bapak aku itu kena luka bakar, dan di situ juga karena ibu aku masih pemulihan, dan akhirnya yang ngurus dan nungguin bapak aku pas siang hari juga aku. Jadi ada beberapa rentetan peristiwa waktu aku hamil yang aku alamin. Dan kalau aku ingat-ingat lagi, aku tuh hamil Mika, bener-bener muntah-muntahnya itu sampai Mika itu mau lahir. Jadi selama hamil Mika itu aku belum pernah yang namanya makan nikmat dan bertahan lama di perut, itu belum pernah. Makanya waktu itu aku sempet turun sampai 4 kilo di trimester pertama. Tapi kecuali hal-hal itu tadi, sebenarnya aku nggak pernah mengalami gangguan lain waktu hamil. Waktu kontrol ke dokter pun, waktu di USG pun nggak pernah ada kendala lain, ada gangguan lain atau gimana itu nggak pernah. Jadi stresor yang terparah menurut aku sewaktu kehamilan pertamaku itu, waktu hamil Mika itu, waktu aku ketipu sama orang. Nah, waktu aku ketipu sama orang itu berdampak beberapa rentetan yang bikin aku itu hamilnya nggak maksimal. Nah, salah satunya waktu itu finansial aku bener-bener keganggu. Jadi modal yang harusnya bisa untuk muter karena ditipu orang, jadinya kita udah kehabisan modal, usaha juga mulai kolaps. Dan seketika itu juga aku jadi jarang periksa ke bidan, periksa ke dokter kandungan. Jadi waktu itu juga karena finansial aku juga lagi keganggu, aku juga jarang makan makanan yang bergizi, jadi malas minum obat dari dokter. Ya gitulah pokoknya.
Jadi menurut aku yang paling berdampak banget kayaknya sih stres aku yang itu. Jadi di umur 6 bulan Mika itu ditinggal sama ayahnya magang ke Jepang sama suami aku. Ditinggal kerja ke Jepang. Sebenarnya rencana suami aku kerja ke Jepang itu setelah kita nikah, karena aku langsung dikasih hamil, dia nggak tega buat ninggal aku berangkat ke Jepang, dan aku juga sebenarnya nggak mau ditinggal ke Jepang. Terus akhirnya mau nggak mau waktu Mika umur 6 bulan itu dia ditinggal sama ayahnya, dan aku masih berlanjut sama kuliah aku yang dari Senin sampai hari Jumat itu aku full kuliah, dan hari Sabtu sama hari Minggu itu aku sibuk sama kegiatan aku yang lain, karena waktu itu aku sempet jualan kayak jualan di Sunmor UGM gitu. Jadi hari Sabtu itu aku mempersiapkan jualan aku yang hari Minggu itu. Nanti hari Minggu sampai rumah aku udah siang, dan waktu aku sama anakku itu cuman sedikit. Jadi singkat cerita anakku itu diasuh sama ibu aku. Karena ibu aku itu juga sibuk, beliau itu jualan nasi gudeg sama jualan salak. Nah, ngasuh Mikanya itu sambil jualan. Mika itu lebih sering ditinggal dan istilahnya ditinggal sibuk gitu. Mika cuman ditontonin TV. Dan parahnya lagi, kalau aku di rumah itu aku nggak interaksi yang benar-benar sama Mika, itu cuman ya udah nenenin, dan aku juga sibuk sama kegiatan aku yang lain. Itu jadi aku itu jarang ngajak Mika ngobrol, jarang ngajak Mika tatap muka, jarang ngajak Mika interaksi secara langsung, ngajarin Mika belajar kayak gitu juga jarang. Dan itu salah satu mungkin juga yang memperparah kondisinya Mika. Tuh. Jadi sekian dulu video sharing aku tentang ADHD yang dialami sama anak aku Mika. Ini yang part kedua, nanti aku bakalan lanjutin lagi ke part-part berikutnya tentang sharing yang ADHD yang dialami sama Mika. Dan nanti juga aku bakalan bahas lebih jauh penyebab ADHD yang lain. Buat kalian yang mau share juga, yang mungkin punya anak yang mengalami ADHD juga seperti aku, atau punya keponakan, punya saudara, tetangga, gimana sih sikap anak ADHD di sekitar kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, tolong like, jangan lupa di subscribe juga, dan dibagi ke sosial media yang kalian punya. Insya Allah aku bakalan sering-sering upload video lagi, dan mohon maaf kalau di belakang aku masih berisik karena rumah aku itu di tepi jalan, jadinya banyak kendaraan yang berseliweran. Mohon maaf, kualitas videonya juga masih seadanya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.